Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Baik ya, ini kita masuk ke materi ke-15 ya. Di mana pembahasan kita tentang kode etik profesi keinsinyuran ya. Jadi, PowerPoint-nya bisa terbaca ya? Sudah terlihat? Oke, baik. Nah, jadi materinya berisi tentang bagaimana pemahaman kita ya tentang moral, etik, dan etika yang berkaitan dengan keinsinyuran. Kenapa keinsinyuran? Karena kalian adalah sarjana teknik nanti ya, juru prodi teknik elektro ya. Nah, di mana kode etik insinyur itu melalui Caturkarsa Sapta Dharma ya, Insinyur Indonesia ya. Nah, Caturkarsa itu terdiri dari 4 prinsip dasar ya, yang harus kita miliki sebagai seorang insinyur. Pertama, mengutamakan keluhuran budi. Kedua, bagaimana kita menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, kita harus bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Keempat, bagaimana kita dapat meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, jadi pada kita hari ini diminta pada poin yang pertama, yaitu mengutamakan keluhuran budi ya. Karena mahasiswa diminta bagaimana mengutamakan keluhuran budinya ya. Nanti setelah fase selesai kuliah baru nanti ada terkait penggunaan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan yaitu di dunia pekerjaan. Nah, jadi sebagai mahasiswa yang pertama diminta bagaimana kita mengutamakan keluhuran budi ya. Kemudian ada 7 tuntunan sikap dan perilaku ya seorang insinyur. Pertama adalah senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ya, nggak jalan ya. Ini sudah berubah. Oke. Nah, 7 tuntutan sikapnya ya, Sabta Dharmanya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ketiga, bagaimana kita dalam menyampaikan pendapat itu dapat kita pertanggungjawabkan. Keempat, bagaimana menghindari terjadinya pertentangan kepentingan ya dalam tanggung jawab. Kelima, bagaimana kita membangun reputasi profesi ya berdasarkan kemampuan kita. Keenam, kita tentunya memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi ya. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesionalnya ya. Kemudian, nah ini kita menjelaskan tentang Caturkarsa ya, mengutamakan keluhuran budi. Nah, yang dimaksud dengan mengutamakan keluhuran budi itu bagaimana kita bersikap jujur, terbuka, dan tulus ya, mendedikasikan kemampuan terbaik kita untuk mengupayakan cita-cita kemerdekaan serta bagaimana menegakkan kehormatan profesi keinsinyuran ya. Nah, kemudian kedua, penjelasannya menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita
tulus dan adil berkarya dalam kerangka peningkatan kapasitas ya dan daya saing sumber daya yang kita miliki dan mampu kita dapat mengoptimalkan nilai tambah yang kita miliki ya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, maksud dari bagaimana kita bekerja sungguh-sungguh di sini bagaimana kita menciptakan suatu hasil karya itu sesuai dengan kaidah profesionalisme kita ya. Kemudian keempat tadi meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, maksudnya di sini kita diminta senantiasa ya meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan sumber daya kita, meningkatkan daya saing kita secara profesional dengan melakukan pemuktahiran kompetensi pribadi dan tim kerja yang kita miliki ya. Nah, kita masuk kepada Sabta Dharma. Ini penjelasan tentang 7 tuntunan sikap dan perilaku keinsinyuran. Ya, yang pertama tadi adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini adalah bagaimana ya kita secara profesional harus taat dan patuh ya dalam melaksanakan, menjalankan prosedur keselamatan kesehatan kerja. Ya. Kemudian kita bagaimana bekerja dengan institusi di tempat kerja kita dengan kita tidak melakukan praktek kecurangan ataupun ketidakjujuran ya. Kemudian yang kedua itu adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana ya kita selalu menjamin kehandalan setiap karya yang kita ciptakan ya. Nah, kemudian kita bertanggung jawab atas semua tugas ataupun materi yang telah diberikan kepada kita oleh pimpinan ataupun rekan kerja ya. Ketiga, ini menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyatakan pendapat itu harus berdasarkan kompetensi dan kaidah keilmuan yang kita miliki. Tentunya dalam menyampaikan pendapat didukung oleh kelengkapan, keakuratan data dan informasi yang kita miliki ya. Kemudian keempat di sini menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita dalam melakukan suatu tugas itu menolak imbalan ataupun kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga. Ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan ya. Kemudian kita harus objektif dan profesional ya dalam mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan penjaminan mutu ya. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita meningkatkan kerjasama, kemudian integritas kita, kehandalan kita untuk menghasilkan suatu karya ya, baik dengan lintas disiplin maupun multidisiplin dan multibangsa ya. Keenam, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Nah, di sini adalah kita maksudnya profesional, adil dan beretika dalam kita menyampaikan suatu pendapat ya. Dan juga kita bersikap bisa menentang atau bertindak terhadap berbagai hal yang terindikasi kecurangan ya dan menyimpangan berpotensi dalam mendapatkan bahaya atau kerugian ya. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesional. Nah, di sini bagaimana kita ya dapat berbagi kemampuan serta pengalaman profesional kita dalam berbagai forum, baik forum lokal, nasional, regional maupun internasional ya, dengan lintas disiplin ilmu yang dimiliki. Nah, itu tadi ya. Jadi materi kita, silahkan yang belum aktif videonya diaktifkan sambil